Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya Lia Uma. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan nih di perpustakaan Makam Bung Karno. Saya akan memberikan tema yakni tentang filosofi desain arsitektur bangunan di perpustakaan Bung Karno ini. Kalau gitu langsung aja ya, ikuti perjalanan aku dan tetap lihat video aku. UPT Perpustakaan Bung Karno merupakan sebuah perpustakaan nasional yang terletak di Jalan Kalasan nomor 1 Bindonggerit, Kecamatan Sananwetan di Kota Blitar ya guys. Nah, menurut buku Perpustakaan Kepresidenan Bung Karno, perpustakaan ini mulai dibuka pada tanggal 3 Juli tahun 2004. Tekad membangun perpustakaan seperti yang dikehendaki itu bukanlah sebuah pekerjaan yang kecil untuk ukuran pemerintah Kota Blitar. Dahulu, perpustakaan Makam Bung Karno hanya bermula dari bangunan yang berbentuk joglo. Tetapi dengan perkembangan zaman dan rasa semangat komitmen Wali Kota Blitar pada saat itu, perpustakaan akan dikembangkan dan dibangun sedemikian rupa. Siapa sangka yang dapat merancang arsitektur bangunan sedemikian rupa sehingga bangunan itu nantinya layak didedikasikan kepada seorang arsitek besar seperti Bung Karno ya. Tentu ada arsitek yang mampu, tetapi tentu arsitek yang mampu merupakan arsitek yang kondang juga yang harganya tentu tidak murah ya guys. Maka dari itu Institut Teknologi Bandung diundang untuk menerima kehormatan membuat sebuah karya rancangan bangunan yang akan didedikasikan kepada alumnus terbesarnya yakni Bung Karno. Selain itu, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang sangat berjasa terutama pada awal kemerdekaan sebagai ibu kota Republik Indonesia, maka Institut Seni yang dimilikinya juga diundang untuk menerima kehormatan membuat sebuah karya seni berupa patung Bung Karno. Wah, arsiteknya aja terkenal, pasti bagus banget ya guys. Desain perpustakaan Makam Bung Karno ini sebenarnya merupakan terjemahan dari Candi Penataran, hanya saja pesan sama dalam bahasa yang berbeda. Selanjutnya, desain bangunan perpustakaan Makam Bung Karno juga mengacu pada bangunan Candi Pemujaan dan yang diakrabi di Blitar adalah Candi Penataran, serta acuan tata letak bangunan dari masa lalu, wujud fisik gedung, misalnya dari tingkat bangunan sampai dinding luar dari batu, itu pun mengacu pada Candi Penataran. Selain itu, gedung yang dilapisi dengan batu hitam juga bertujuan untuk menyerap panas, di mana mampu menangkal sinar UV dari gedung itu sendiri. Tentang tata letak, karena ada dua elemen bangunan yaitu antara makam dan perpustakaan, kedudukan derajat makam otomatis akan lebih tinggi dari perpustakaan, maka derajat itu harus dicerminkan dalam kedudukan rancang bangunan. Artinya, tinggi bangunan makam harus tetap lebih tinggi daripada bangunan perpustakaan. Wah, keren ya guys. Bangunan perpustakaan di mana desainnya harus bertingkat. Maka untuk tetap lebih rendah dari bangunan makam, titik nol bangunan perpustakaan harus diturunkan beberapa meter dari titik nol bangunan makam. Acuan tata letak tersebut juga diterjemahkan dalam wujud poros perpustakaan makam. Dari pintu masuk utama perpustakaan sampai pintu masuk utama makam, yaitu mengacu pada poros mata angin yang dianut juga, misalnya
dalam menyusun tata letak bangunan keraton Jawa. Pengunjung yang masuk mengikuti poros tersebut seolah-olah menampaki jalan kehidupan Bung Karno. Ya juga jalan hidup kita sendiri ya guys tentunya. Nah, di perjalanan kita akan menemui berbagai relief dari sejarah perjalanan Bung Karno. Seperti dalam ungkapan Jawa, Purwo, Madyo, dan Wasono, dari lahir sampai menghadap Sang Pencipta. Selain itu, di sana terdapat 21 pilar atau lampu. Filosofinya seolah sebuah prosesi yang mengiringi perjalanan hidup manusia, yaitu Purwo, Madyo, dan Wasono tersebut. Selain itu, kita akan terhibur oleh pemandangan kolam refleksi ya. Dibangun kolam refleksi tersebut sepanjang perjalanan prosesi tersebut. Kolam refleksi itu ternyata juga memberikan efek kesegaran saat mata kita melihat pemandangan yang sangat indah di area perpustakaan Bung Karno. Bung Karno merupakan salah satu sosok yang menyatu dengan orang lain. Sebagai pendiri dan pemimpin bangsa Indonesia, Bung Karno berada di tengah-tengah rakyatnya. Antara Bung Karno dan rakyatnya tidak dapat dipisahkan nih. Keakraban ini lalu diterjemahkan dalam wujud gedung berupa pagar perpustakaan yang tidak boleh tinggi, sehingga keakraban dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya tetap tidak terhalangi oleh pagar. Itu tadi ya guys beberapa filosofi di balik desain arsitektur Bung Karno. Mungkin cukup sekian ya dari aku. Jangan lupa like and subscribe channel aku ya. See you next time, sahabat literasiku.